warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Ainun dengan NIM 2202060009 dari kelas MPI 1A ingin memaparkan konsep-konsep artikel konsepsi manajemen masalah dan pemecahannya guna memenuhi tugas daripada mata kuliah manajemen kelas dengan dosen pengampu Bapak Ali Naharuddin Tanal MPD. Adapun konsep di artikel pertama membahas konsep manajemen kelas, masalah dan pemecahannya. Nah, manajemen kelas dan manajemen pendidikan. Artikel pertama, konsep manajemen kelas ada beberapa definisi manajemen kelas yang bertolak dari sudut pandang tertentu. Nah, menurut Schover pada tahun 1982, yaitu manajemen kelas dipandang sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa agar tidak melanggar tata tertib belajar di kelas. Kedua, manajemen kelas didasarkan atas pandangan yang bersifat permisif. Tugas guru di bidang manajemen kelas adalah memaksimalkan perwujudan kebebasan siswa dalam belajar. Ketiga, manajemen kelas didasarkan atas prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku. Tugas guru di bidang manajemen kelas adalah untuk bagaimana bisa mengembangkan tingkah laku siswa di kelas sesuai dengan tingkah laku yang relevan untuk kelancaran belajar atau tingkah laku yang diinginkan guru. Keempat, manajemen kelas dipandang sebagai proses penciptaan iklim sosial emosional yang positif. Kelima, manajemen tindakan kelas bertolak dari pandangan bahwa kelas merupakan sistem sosial. Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa definisi tersebut bahwa pengertian manajemen kelas pada dasarnya manajemen kelas adalah seperangkat kegiatan guru yang bermakna menciptakan, mengembangkan, mempertahankan, mengendalikan dan juga menyembuhkan iklim kelas agar kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Nah, adapun ruang lingkup kegiatan manajemen kelas meliputi sejumlah kegiatan guru di kelas dalam melaksanakan pembinaan iklim kelas. Dan selanjutnya artikel kedua yaitu konsep manajemen kelas dan implikasinya dalam pembelajaran. Pendidikan guru di Indonesia pendekatan atau PGBK, pendidikan guru berdasarkan kompetensi Departemen Pendidikan yang Kebudayaan 1980 merumuskan 10 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu menguasai bahan ajaran, mampu mengelola proses belajar mengajar, ketiga mampu mengelola kelas, keempat mampu menggunakan media atau sumber belajar, dan yang kelima menguasai landasan pendidikan, yang keenam mampu mengelola interaksi belajar mengajar, yang ketujuh mampu menilai prestasi siswa dalam proses belajar mengajar, dan kedelapan mampu melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan, kesembilan mengenal dan melaksanakan administrasi pengajaran, kesepuluh memahami prints dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan. Nah, bagian B, manajemen kelas dalam pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Proses pembelajaran adalah suatu usaha yang membuat siswa belajar sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar, event of learning, yaitu usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa. Nah, adapun pengertian pembelajaran itu sendiri adalah kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi untuk material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan aktivitas interaksi edukatif antar guru dan peserta didik, dengannya didasari oleh tujuan baik berupa pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Nah, yang kedua, manajemen kelas. Manajemen kelas perlunya kemampuan mengelola kelas yang dimiliki oleh seorang guru, karena pembelajaran adalah proses membantu siswa belajar yang ditandai dengan perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif maupun psikomotorik.
Sunayo dan Newman pada tahun 1996. Aspek kritis keberhasilan manajemen kelas terletak pada penggunaan pendekatan-pendekatan dan teknik disiplin dan kontrol kelas. Dan yang ketiga, berbagai pendekatan teknik, disiplin, dan kontrol kelas. Menurut Biggs and Telford, guru dapat memilih pendekatan yang berada pada dua kubu yang bersifat ekstrim. Nah, yaitu high structure decision dengan low structure decision. Pada dasarnya akan bertumpu pada tiga tingkatan pendekatan yang terdiri dari hal-hal behavior modification difokuskan pada pembentukan perilaku yang pada umumnya dilakukan melalui berbagai reinformation, sedangkan assertive disciplines difokuskan pada guru di kelas melalui konsekuensi perilaku siswa yang disebut sebagai pendekatan holistik. Model disiplin ketiga adalah psychoanalytic approach, di mana di sini guru berusaha mencari apa yang terjadi menjadi penentu perilaku salah satu misbehavior tersebut. Tujuan umum pendekatan ini adalah membentuk siswa memperoleh insight dalam pola-pola perilaku mereka. Nah, berdasarkan review di atas, maka ditarik kesimpulan pembelajaran akan terus berlangsung dalam sesuatu adegan kelas menjadi wahana bagi berlangsungnya pembelajaran yang efektif. Manajemen kelas selalu dituntut. Pada setiap sesi pembelajaran, manajemen kelas juga berupaya membentengi pembelajaran agar berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Sulit mengelola kelas, maka terdapat berbagai pendekatan dan teknik pembelajaran yang dapat digunakan sebagai kontrol dan pelaksanaan manajemen kelas. Baik, artikel ketiga dengan judul Manajemen Perilaku Kelas, yaitu solusi kesalahan umum dan apa yang harus dilakukan. Kesalahan pertama yaitu mendefinisikan kelakuan buruk dengan tampilannya. Mendefinisikan kelakuan buruk dengan bagaimana tampilannya hanya memberi kita gambaran perilaku yang tidak lengkap. Misalnya, seorang siswa yang tidak memiliki tugas adalah masalah kelas umum. Jika mereka tidak memiliki tugas karena alasan yang berbeda, pendekatan kita ubah perilaku mereka mungkin perlu berbeda. Hanya karena dua perilaku terlihat sama bukan berarti mereka sama. Nah, kesalahan kedua bertanya, mengapa Anda melakukan itu? Meskipun bukan ide yang baik untuk bertanya kepada siswa mengapa Anda lakukan itu, tetapi guru harus tahu alasan mengapa mereka melakukan itu. Misalnya, jika Rara bermain di mejanya selama pelajaran dan gurunya bertanya mengapa Anda melakukan itu, ia mungkin mengatakan dengan baik, karena pelajaran ini sangat membosankan. Untuk menentukan fungsi perilaku, kita perlu belajar apa yang terjadi di kelas sebelum dan sesudah itu terjadi. Adapun informasi ini, prosedur pengumpulan disebut penilaian fungsional. Bagan konsekuensi, anteseden, perilaku, konsekuensi atau ABC dapat digunakan sebagai alat penilaian fungsional. Nah, kesalahan ketiga, ketika suatu pendekatan tidak berhasil, cobalah lebih keras. Ketika pendekatan manajemen tidak berhasil, kecenderungan pertama kami adalah berusaha lebih keras. Pendekatan ini lebih efektif, lebih sederhana untuk digunakan dan buat iklim kelas yang lebih positif. Nah, kesalahan keempat, melanggar prinsip-prinsip aturan kelas yang baik. Peraturan kelas memainkan peran penting dalam manajemen kelas yang efektif. Namun, aturan saja memberikan sedikit pengaruh terhadap perilaku siswa. Aturan kelas harus sederhana, spesifik, jelas, dan terukur. Kesalahan kelima, memperlakukan semua perilaku buruk sebagai tidak boleh dilakukan. Nah, ketika siswa berperilaku buruk, seringkali tampak seolah-olah itu adalah masalah motivasi secara eksklusif atau langsung. Nah, kadang-kadang ini benar. Pada kesempatan itu kita perlu meningkatkan penguatan untuk perilaku yang tepat dan menghilangkan untuk perilaku yang tidak pantas. Namun, beberapa perilaku buruk disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang tepat
bukan kurangnya motivasi. Nah, kesalahan keenam, kurangnya perencanaan untuk waktu transisi. Tanpa perencanaan yang tepat, transisi dapat menjadi salah satu waktu yang paling membuat frustasi dalam sehari bagi para guru. Masalah transisi dapat dikurangi secara signifikan dengan mengikuti beberapa prosedur praktis. Nah, peran kita sebagai guru selama transisi harus memantau kinerja siswa dan untuk memuji perilaku yang tepat. Nah, kesalahan ketujuh, mengabaikan semua atau tidak sama sekali. Kita cenderung mengabaikan untuk ekstrim dengan mengabaikan hampir semua perilaku buruk atau tidak sama sekali. Nah, tidak ada pendekatan apakah efektif. Sebaliknya, abaikan dengan bijak. Pertama, tidak semua perilaku harus diabaikan. Kita tidak boleh mengabaikan perilaku termotivasi untuk perhatian kita. Nah, mengabaikan harus digunakan dengan dalam kombinasi dengan strategi pembangunan perilaku. Nah, seperti penguatan perilaku yang tepat, mengajar perilaku penggantian dan memperkuat teman sebaya. Nah, kesalahan kedelapan yaitu penggunaan dan penyalahgunaan waktu yang berlebihan atau time out. Time out terjadi ketika seorang guru menghapus siswa untuk waktu tertentu dari kesempatan untuk menerima penguatan. Nah, time out hanya akan efektif jika pelajaran seni bahasa lebih merangsang daripada apa yang terjadi di aula, yang sering tidak terjadi. Metode yang lebih baik adalah membuat pelajaran bahasa seni yang sangat merangsang dengan menggunakan pembelajaran kooperatif, kegiatan langsung, dan sering merespon siswa. Nah, kesalahan kesembilan yaitu harapan dan konsekuensi yang tidak konsisten. Harapan yang tidak konsisten menyebabkan kebingungan dan frustasi siswa. Konsekuensi yang tidak konsisten mempertahankan perilaku salah dan bahkan dapat menyebabkan perilaku yang sering terjadi. Nah, harapan jelas ketika mereka dapat diidentifikasi dan konsisten. Meninjau harapan dan aturan latihan membantu membangun rutinitas dan meminimalkan potensi. Nah, kesalahan ke-10, melihat diri kita sebagai salah satunya manajer kelas. Mengelola perilaku kelas mungkin lebih menantang saat ini daripada sebelum. Banyak guru menghadapi ukuran kelas yang lebih besar. Nah, lebih banyak siswa yang datang dari stres, rumah kacau, dan peningkatan keragaman dan dalam kemampuan dan budaya siswa. Namun, banyak dari kita bertekad untuk mengelola perilaku sendiri. Sebagai guru adalah tanggung jawab kita untuk membangun kemitraan orang tua guru yang produktif dan positif. Nah, kesalahan ke-11 yaitu kehilangan hubungan antara instruksi dan perilaku. Kadang-kadang ada hubungan langsung antar pelajar kami dan perilaku buruk siswa. Nah, mungkin pelajaran kita terlalu mudah atau sulit, tidak efektif atau tidak merangsang, yang mana dapat menyebabkan perilaku buruk siswa. Sebaliknya, gunakan instruksi akademik sebagai alat manajemen perilaku. Garis pertahanan pertama dalam mengelola perilaku siswa dalam instruksi yang efektif. Nah, kesalahan ke-12, mengambil perilaku siswa terlalu pribadi. Nah, ketika kita mengambil perilaku siswa secara pribadi, kita cenderung kehilangan objektivitas kita, mencari perbaikan, manajemen cepat yang jarang berhasil, dan menjadi kesal secara emosional yang membutuhkan waktu dan energi dari pengajaran kita. Nah, sebaliknya, ambil kelakuan buruk siswa secara profesional, bukan secara pribadi. Ketika kita mengambil perilaku buruk secara profesional, kita memandang manajemen perilaku sebagai tanggung jawab kita. Nah, kesimpulan artikel ini secara singkat meninjau kesalahan manajemen perilaku umum yang kita lakukan. Nah, sebagai guru dan memberikan banyak strategi tentang apa yang harus dilakukan. Kami percaya saran ini akan berguna dan dalam konteks pengembangan dan menerapkan rencana manajemen perilaku yang komprehensif. Sama sekali tidak saran-saran ini mewakili daftar lengkap strategi yang efektif. Demikianlah pemaparan artikel ketiga artikel ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.